Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Meli Deswita Ginting, intern Big Data Analytics di Kimia Farma. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kinerja bisnis Kimia Farma selama periode 2020-2023 sampai 2023. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja bisnis Kimia Farma melalui analisis data yang mendalam, serta memberikan rekomendasi yang sangat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Baik, sebagai bagian dari program internship, saya diberikan tugas untuk mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma menggunakan data yang tersedia. Tugas ini melibatkan pengolahan data dan analisis data transaksi, inventory, kantor cabang, dan produk. Nah, tantangan saya yang akan saya hadapi saat ini yaitu pertama, mengimpor setiap data ke BigQuery. Pada tahap ini, semua proses import dataset dimasukkan ke Google BigQuery. Ada 4 data yang akan dimasukkan, yaitu data transaksi penjualan, yaitu KF Final Transaction, data inventory, data cabang kimia farma, KF kantor, dan data produk obat, yaitu KF produk. Nah, yang selanjutnya ada tabel analisa. Jadi, saya akan membuat tabel baru dari keempat tabel yang tadi, data yang sudah diberikan. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pembuatan dashboard performance analytics. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu setiap tantangan atau tugas yang telah diberikan. Oke, yang pertama saya akan melakukan penjelasan mengenai pengimportan dataset ke BigQuery. Nah, di sini itu kita sudah diminta dalam tugas bahwa kita diminta untuk mengimport dataset ke BigQuery. Ada 4 dataset, yaitu Find Transaction, Inventory, Kantor Cabang, dan Produk. Nah, kita sudah membuatnya di dalam platform. Di sini ada strategi import dataset, yaitu membuat project Google, dan membuat dataset baru dengan nama Kimia Farma, dan mengimpor keempat dataset dengan format CSV melalui fitur upload data BigQuery, dan setiap tabel dinamai sesuai dengan nama file tanpa ekstensi. Nah, kita akan tunjukin langsung saja gimana ininya. Oke, nah di sini sudah saya kerjakan bahwa di dataset itu ada 4. Final transaction, inventory, kantor cabang, dan produk. Nah, kita sudah lihat setiap tabel-tabelnya memang sudah jelas dan sudah lengkap. Nah, setelah kita melakukan pengimporan, kita akan membuat tabel baru. Dan nama tabel baru ini kita namai dengan tabel analisa, agar membuat kita lebih mudah untuk mencari tabel itu. Nah, di sini itu, kita langsung lihat lagi bahwa di sini diminta untuk membuat tabel analisa. Nah, di tabel analisa yang kita tahu bahwa di sini diminta membuat hasil agregasi dari keempat tabel yang sudah diimport sebelumnya. Nah, ada 6 yang akan kita tambahin, yaitu transaction ID, date, branch ID, branch name, kota, dan provinsi. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan untuk membuat query dari tabel itu. Langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini sudah kita buat create atau membuat tabel dengan nama tabel analisa dan select dari apa yang sudah diminta, seperti yang tadi ada 6, dan masuk ke final transaction dan join kepada kantor cabang. Nah, branch ID dan branch ID dari FT dan KC ini merupakan dari final transaction dan dari kantor cabang itu sendiri.
Oke, langsung saja kita run. Oke, di statementnya sudah selesai dengan nama tabel analisa. Kita langsung cek saja apakah dia benar-benar selesai. Kita buat dengan limit 10. Kita select dari tabel analisa yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, dari sini sudah kita lihat bahwa dari keenam tadi sudah masuk transaction ID, date, branch name, kota, dan provinsi. Oke, kita sudah selesai melakukan tabel analisa. Nah, setelah itu, kita lihat apa yang diminta lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan dari rating cabang, customer name, product ID, product name, actual price, discount percentage, dan presentasi gross laba dengan ketentuan yang sudah diberikan, net sales, net profit, keuntungan, dan rating transaksi. Langsung saja kita kerjakan untuk query-nya sendiri. Di sini query-nya sudah saya kerjakan agar mempermudah kita. Oke. Di sini langsung saja kita buat Ctrl V. Oke. Nah, di sini sudah ada diberikan penjelasan setiap komen untuk memilih kolom yang dibutuhkan dari tabel transaksi, kode unit transaksi, setiap branch name, kota, provinsi, dan di sini sudah dilakukan case, menghitung presentasi laba kotor, gross laba berdasarkan ketentuan harga yang sudah diberikan. Nah, dan menghitung net sales, menghitung net profit, dengan case yang ada lagi dari Kimia Farma Final Transaction, dari tabel Final Transaction. Dan kita menggabungkan datanya berdasarkan branch ID dari KF kantor cabang dan juga KF produk. Oke, langsung aja kita run. Kita tunggu sebentar karena ini sedikit. Oke, ini sudah selesai dan kita mau cek lagi apakah dia sudah masukkah ke dalam. Langsung saja kita buat. Oke, langsung saja kita run. Kita lihat, kita buat limitnya 10 saja. Apakah setiap kolomnya sudah bertambah? Ya, benar. Kolomnya sudah bertambah semua dan ini sudah lengkap. Oke, kita akan lanjut. Yang terakhir yaitu membuat dashboard performance analytics Kimia Farma periode 2020 sampai 2023. Nah, dari mana data untuk dashboard ini sendiri? Yaitu datanya dari tabel analisa yang sudah kita kerjakan di sini. Nah, ini tuh data ini akan kita import ke dashboard dan dashboardnya sudah saya kerjakan. Nah, dashboard inilah sudah memberikan segala analisis visualisasi untuk data yang sudah kita kerjakan tadi yang masih dari tabel. Nah, di sini tuh saya buat judulnya Kimia Pharma Analytics 2020 until 2023. Nah, di sini kita lihat bahwa ada metrik utamanya yaitu total transaksi, total net sales, total net profit, dan rata-rata branch rating. Branch rating itu yaitu rating cabang. Nah, di sini saya juga buat filter untuk provinsi, tahun, dan cabang. Kenapa saya buat untuk filternya? Yaitu untuk melakukan analisis lebih mendalam berdasarkan provinsi, tahun, dan cabang. Nah, misalnya kita ingin melihat performa kimia di provinsi tertentu, gitu. Jadi lebih lebih gampang dan lebih jelas kita tahu. Oke. Dan untuk yang ini itu yaitu tabel rinciannya, di mana di sini ada customer name, product name, net sales, net profit, rating cabang, rating transaksi, dan net profit. Ini tuh untuk membuat kita lebih tahu nih, oh customer name ini product name yang dia punya yang ada itu ada Psycholeptic, net salesnya itu ada 75 lebih, net profitnya 22,7 lebih, rating cabangnya ada 4,4 dan seterusnya itu. Oke, selanjutnya kita mau jelasin yang di Geomap. Geomap ini kita buat untuk eh, peta geografis yang menunjukkan total profit per provinsi selama periode 2020 sampai 2023. Peta ini memberikan visualisasi yang jelas mengenai kontribusi profit dari masing-masing provinsi.
Oke, nanti kita akan jelaskan bagaimana hubungan mereka semua. Kita lanjut dulu ke sini. Nah, di sini tuh ada grafik batang yang menampilkan top 10 total transaksi cabang per provinsi dengan total transaksi paling tinggi. Kita ambil 10 saja, dan top 10 juga net sales dengan top 10 net sales cabang provinsi. Oke, dan di sini itu kita melihat ada top 5 cabang dengan rating tertinggi, namun rating transaksi terendah. Kita di sini melakukan menggunakan tabel biar dia lebih jelas. Jadi di sini tuh ada eh, rating, ada nama cabangnya dan kotanya. Dan di sini tuh ini tuh rating cabang. Ini rating cabang paling tinggi, tapi rating transaksinya itu terendah. Nah, di sini tuh aku buat warna merah biar tahu bahwa oh itu paling rendah. Jadi merah itu menunjukkan bahwa transaksi itu paling paling rendah. Nah, dan hanya dibuat top 5 saja. Oke, kita lanjut aja ke sini. Ini tuh merupakan perbandingan pendapatan per tahun. Di sini tuh ada garis di warna kuning merupakan menunjukkan net sales-nya, dan di warna hijau itu net profit-nya. Nah, di sini tuh di 2022 itu net sales-nya ada 80,57 lebih, dan net profit-nya ada 22,8 lebih. Di 2021 itu net sales-nya 321 lebih, dan net profit-nya 91,21. Nah, ini tuh sudah menunjukkan biar dia lebih jelas setiap tahun profitnya dan salesnya berapa gitu. Nah, untuk yang terakhir nih, ada produk di sini tuh top 3 produk terlaris. Ini saya tambahkan saja uh, dari tugas yang diminta. Di sini tuh net salesnya, sini ada nama produk, ini nama produknya, dan ini tuh salesnya. Salesnya, oke. Di sini tuh kita lihat sendiri bahwa Psycholeptics drugs-nya itu memiliki produk paling laris itu di 55 lebih. Dan yang kedua itu ada psycholeptics drugs, anxiolytic drugs. Ada 52. Dan yang terakhir itu ada 43. Nah, oke. Ini tuh merupakan visualisasi dari semua yang sudah dikerjakan melalui data yang sudah kita buat dan yang sudah diberikan. Misalnya nih, kita coba di Richard Cox. Nah, kita lihat sendiri bahwa Richard Cox itu punya produk name Psycholeptics, net salesnya 75, 7896. Nah, ini semua itu nanti berganti. Jadi, total transaksi yang Richard Cox punya itu ada dua. Dan rating, rata-rata rating cabang itu ada 4,4. Dan itu termasuk tinggi. Karena rating cabang tertinggi itu ada 5. Dan kita lihat sendiri di Geomaps bahwa itu ada di Sumatera Utara dengan net profitnya 227,368. Coba kita cek di filter. Nah, Sumatera Utara. Yes. Kita pilihnya satu aja ya, karena tadi kan transaksinya ada dua. Kita pilih di Sumatera Utara saja. Oke. Nah, udah. Total transaksinya ada satu di Sumatera Utara. Dan di sini tuh semuanya jadi berganti ya. Untuk salesnya di Sumatera Utara itu ada 757,9K, dan di sini tuh ada satu top ada satu transaksi di Sumatera Utara. Oke, kita sekarang coba yang lain. Kita pilih yang lain dulu. Jennifer. Jennifer. Sebentar, karena ini agak nge-lag. Jadi dia memang harus ditunggu sebentar saja. Hmm. Kita lihat sendiri bahwa di sini tuh banyak banget ya data-data customer name. Produknya juga. Nah, ini aja Eric Young. Eric Young. Dia punya rating transaksi 3,1 transaksi. Tapi rating cabangnya ada 4,6.
Oke, sudah jelas. Di sini total transaksinya itu hanya satu, dan itu ada di Sumatera Utara. Sama ya, Sumatera Utara dengan net profit 292 lebih. Oke, jadi merah itu tuh tinggi. Saya sudah custom bahwa yang paling tinggi itu merah. Itu menunjukkan bahwa value-nya tinggi, tapi yang rendah itu hijau. Gitu. Benar, di Sumatera Utara juga. Oke. Nah, semuanya udah saling berhubungan. Dan itu ada di tahun 2022. Tahun 2022. Nah, dan cabangnya di Kimia Farma Klinik. Oke. Ini saja dashboard yang sudah saya jelaskan dan semuanya sudah saling berhubungan yang menunjukkan kinerja Kimia Farma selama 2020 sampai 2023. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Terima kasih.